bergelombang seperti itu. Gimana daya juangmu? Itu. Ini dimulai dari bayaran yang seperti itulah. Dari daya juang sudah lemah, disuruh sekolah malah sibuk trek-trekan ya gitu ya, sibuk tawuran, sudah seperti itu, sibuk malah memikirkan cinta. Lah dari sisi ini sudah lemah daya bayarnya, makanya kemudian ngefek energi daya bayar uangnya juga menjadi lemah. Karena syarat sebuah kekayaan hadir itu harus dengan daya bayar. Baik Gus Banan, kita lanjutkan lagi dialognya. Kita dari kecil kan udah diinstal bahwa hemat tuh pangkal kaya. Iya. Tapi kalau pikiran-pikiran Gus Banan sebaliknya deh. Boros itu pangkal kaya gitu. Gimana Gus itu Gus? Mempertanggungjawabkan itu Gus. Iyalah. Saya sudah bolak-balik menyampaikan bahwa pertama tadi, kita itu nggak mungkin ingin tambah dengan cara mengurangi kok. Maka semua energi pengeluaran yang kita keluarkan itu adalah energi untuk menambah kekayaan. Karena pada hakikatnya yang namanya kebutuhan, yang namanya rezeki itu turun sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman kebutuhan ini bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita perjuangkan dengan konsisten. Ini akan menjadi kebutuhan. Gitu loh. Lah, kalau kebutuhannya dikurangi dengan mengurangi belanja otomatis kan, ya kemudian kita juga makin ringsek. Rezeki kita juga pasti makin ringsek. Ini yang pertama. Yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Gitu loh. Terus yang kedua, yang namanya kekayaan itu kita peroleh dengan cara membayar. Ini mau tidak mau. Karena orang miskin, kenapa mereka miskin itu karena daya bayar mereka itu lemah. Itu loh, daya bayar mereka lemah. Mereka mau beli mobil bagus nggak bisa. Mereka mau beli tanah nggak bisa. Mereka mau beli rumah nggak bisa. Daya beli mereka itu lemah. Kayak gitu. Lah sekarang, bagaimana kemudian ketika pembayaran tersebut tidak dalam bentuk uang, dalam bentuk energi jerih payah, dalam bentuk perjuangan, dalam bentuk effort energi. Itu loh. Lah, ini model pembayaran yang non uang, yang non material, ini juga biasanya orang miskin itu memang lemah kok. Disuruh sekolah malah sibuk ngurus pacar. Sudah lemah daya belinya. Disuruh punya cita-cita, kayak gitu ya. Mimpi saja nggak berani, kayak gitu. Disuruh kemudian melawan gelombang, melawan arus, mereka mundur. Kayak gitu terus. Disuruh dagang, kayak gitu ya. Lah capek nggak ada uangnya. Lah dagang baru berapa bulan kok. Daya juang mereka itu lemah. Karena daya juang mereka lemah, kemudian mereka itu daya bayarnya kepada kehidupan itu menjadi lemah. Kayak gitu. Lah kita mau berlimpah bagaimana? Wong daya bayar kita lemah kok. Kayak gitu loh. Maunya muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Ya nggak ketemu rumusnya. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak kita bayarkan itu nggak akan pernah menjadi harta kita, nggak pernah menjadi milik kita, kayak gitu. Nah, ini makanya orang yang kemudian mencapai sukses, orang-orang kaya, semuanya itu bercerita tentang pahitnya berjuang kehidupan. Rata-rata kan? Kayak gitu loh. Bagaimana saya menanggung yatim piatu, bagaimana saya membiayai ini, membiayai itu, bagaimana saya mencapai itu. Mereka semuanya cerita tentang pahit, nggak ada yang cerita lemah hati itu nggak ada, gitu loh. Nah, ini loh perjuangan ini adalah daya bayar. Nah sekarang kalau kita itu kemudian menghemat dalam prinsip pengeluaran, pertama pengeluaran daya juang. Kita menghemat, maunya kemudian kita mencapai titik tertentu, tapi dengan bayaran yang kecil. Ya nggak akan pernah tercapai. Itu loh, nggak akan pernah tercapai. Nah maka ini kemudian rusaknya itu di sini. Lah, orang miskin itu dari daya bayar perjuangan, juangnya itu sudah lemah mereka itu. Lemah hati, mundur. Cuman membiayai anak sekolah aja. Mundur. Cuman menanggung beban, cuman mentalnya itu loh. Disuruh bayar pajak, tersinggung.
Padahal kalau mentalnya orang kaya kan, ya sudah, saya nggak usah merepotkan negara. Biar saya yang membiayai negara. Bayar pajak ya nyaman-nyaman saja. Nah, orang miskin itu kemudian memang daya juangnya itu lemah, sehingga daya bayarnya itu lemah. Nah, ketika daya bayar dari sisi perjuangan ini lemah, otomatis kemudian daya bayar secara keuangan juga lemah. Karena rezekinya seret. Kayak gitu. Nah, orang kaya itu identik dengan daya bayar yang kuat. Ya, bentar-bentar beli mobil, bentar-bentar bikin rumah, bentar-bentar beli tanah, bentar-bentar beli sawah. Itu. Karena apapun yang kita bayarkan, itu yang kemudian menjadi apapun yang kita bayarkan, itu yang kemudian menjadi kekayaan kita. Kayak gitu. Kalau kita itu kemudian tidak mau membayar, lemah bayarannya, ya di sini kita menjadi titik kemiskinan lah. Orang miskin kan tanya, saya mau membayar dari mana? Mau nggak ada uangnya? Itu loh, nggak ada uangnya. Itu. Nah, padahal yang namanya bayaran bukan dimulai dari uang. Uang itu nggak ada nilainya. Itu loh. Itu sampah aja itu kan. Efek lah kayak gitu ya. Nggak ada nilainya. Dimulai dari daya bayar perjuangannya ini, daya bayar kemampuannya untuk menghadapi situasi-situasi sulit, menghadapi kehidupan yang bergelombang seperti itu. Di mana daya juangmu? Itu. Ini dimulai dari bayaran yang seperti itulah. Dari daya juang sudah lemah, disuruh sekolah malah sibuk trek-trekan ya gitu ya, sibuk tawuran. Sudah seperti itu, sibuk malah memikirkan cinta. Lah, dari sisi ini sudah lemah daya bayarnya. Makanya kemudian ngefek energi daya bayar uangnya juga menjadi lemah. Karena syarat sebuah kekayaan hadir itu harus dengan daya bayar. Nah, sekarang persoalannya ketika kita itu melihat pada dimensi uang. Pada dimensi uang. Orang itu semakin hemat itu berarti kan melemahkan daya bayar apa menguatkan daya bayar itu? Melemahkan. Orang hemat. Semakin hemat, semakin irit itu melemahkan daya bayar. Jadi bahaya ya hidup irit itu ya. Bahaya, sangat bahaya itu. Ini tuh sangat bahaya itu. Lah iya kan coba. Sekarang kemampuan belanja semakin dikurangi karena apa? Irit. Dia itu sebetulnya sedang mengerempengkan tubuhnya sendiri, sedang mengerempengkan finansialnya sendiri. Dia itu sedang membuat tubuhnya itu sakit-sakitan. Karena apa? Tidak dilatih untuk mengangkat beban yang berat, tetapi malah dilatih dimanjakan dengan mengangkat beban-beban yang ringan. Nggak pernah kok berusaha untuk mengangkat beban 20 kilo. Ya nanti sekali dia ngangkat bisa keseleo kan, kalau orang Jawa bilang kecetit. Apa sih namanya? Cedera, mengalami cedera otot. Gitu loh. Nah, sekarang beban 20 kilo boro-boro dilatih untuk mampu mengangkat. Tapi diturunkan terus. Jadi 10, jadi 5, jadi 2. Nah, ketika kita hemat, kita itu sedang menurunkan ini loh, menurunkan daya angkat kita kepada uang. Nah, makanya orang makin berlatih hemat, dia makin kerempengan. Rezekinya makin kerempengan. Ini sudah sebetulnya ya logis-logis saja. Di samping memang ya nggak ada sesuatu yang tambah dengan cara dikurangi, itu nggak ada ya gitu loh. Mau tambah ya tambah lah kebutuhannya, belanjanya tambah. Makanya, harusnya uang itu makin dihambur-hamburkan makin melimpah. Ya memang faktanya begitu. Faktanya begitu. Nggak ada orang kaya kemudian hemat. Nggak ada. Loh, saya sering loh ketika menyampaikan ini dibantah sama netizen. Itu tetangga saya hematnya nggak ketulungan. Tapi makin kaya. Tapi makin kaya kok. Begini loh, yang namanya hemat itu, cuman orang itu kalau kaya sudah nggak bisa hemat. Sudah nggak bisa hidup sederhana, nggak bisa. Dia cuma sederhana di satu sisi, tapi mewah di sisi lain. Oh gitu. Loh, contoh sekarang seperti ini ya. Iya, dia itu sederhana pada masalah pakaian. Kayak gitu, masalah pakaian. Iya pakaian, tapi benar-benar beli sawah. Dia mewah ketika beli sawah. Mungkin dia mobilnya sederhana, rekeningnya sederhana apa mewah? Kayak gitu kan. Mungkin dia sederhana dalam membiayai karyawan, dalam sedekah sederhana, dalam sedekahnya sederhana. Tapi kemudian apa? Ketika bikin rumah sampai nilai miliaran, ini kan cuma beda alokasinya saja. Sip. Kayak gitu loh. Nah, orang yang namanya orang kaya
itu daya bayarnya itu pasti tinggi. Makanya kaya itu nggak bisa yang namanya pelit, nggak bisa yang namanya irit, itu nggak bisa. Dia mau irit di satu sisi, pasti akan diminta untuk boros di sisi yang lain. Iya, dia irit ketika beli baju, ketika beli makanan. Dia irit ketika sedekah, tapi ketika beli mobil, itu loh ya, mobilnya benar-benar ganti. Kadang kan dia irit cuman pada masalah makanan, rumahnya mewah, kayak gitu. Jadi orang itu kalau sudah kaya itu nggak bisa irit, nggak bisa. Pasti karena tadi saya sebutkan, ketika nikmat Allah datang, kebutuhan hidupnya pasti gede, pasti mengikuti. Makanya yang ada cuman irit di satu sisi, boros di sisi yang lain. Kayak gitu loh. Irit di sisi A, boros di sisi B. Ini. Makanya nggak ada kemudian yang namanya orang kaya, kemudian dia itu bisa irit, sudah tidak ada. Pasti membengkak. Iya, dia irit ketika beli baju, ketika beli sawah, benar-benar beli sawah, ya repot kan? Dia boros ketika dia itu mengalokasikan sawah, kayak gitu. Oke. Ini ada yang tanya sama Gus Banan. Jadi pertanyaannya itu, saya tuh tiap malam Jumat atau setiap Jumat tuh malah habis modalnya gara-gara sedekah. Itu serius, Gus? Gimana, Gus? Case-nya seperti itu, Gus? Tiap Jumat tuh dia ada Jumat sedekah gitu ya, Jumat berbagi itu, tapi modalnya malah habis gitu. Gimana itu, Gus? Modalnya malah habis untuk sedekahnya. Sedekah kok malah nggak tambah uangnya gitu. Itu karena fasenya, dia itu fasenya itu masih fase terobsesi. Oke. Masih fase yang terobsesi. Yang namanya orang melakukan sebuah cita-cita, kemudian dia ingin sedekah, pertama niatnya. Yang namanya sedekah itu bukan bisnis loh. Perlu saya ingatkan, sedekah itu bukan bisnis. Betul dijanjikan dalam Al-Quran, sedekah 1 kembali 10 kali lipat, 100 kali lipat, dan seterusnya. Kayak gitu loh. Tapi kalau kita itu kemudian bisa melakukan itu sama saja kita itu membisniskan sedekah. Makanya sedekah itu jangan mengharap ada pengembalian. Nggak boleh, itu namanya kurang ajar, itu bisnis sama Tuhan itu kan ya, bisnis sama Allah. Tapi apa? Supaya kita menarik kekayaan, pastikan bahwa kita sedekah dengan rasa berlimpah. Dan itu mungkin ada kesalahan niat. Ya, dari orang itu ada kesalahan niat. Mungkin dia ingin kembali berkali-kali lipat, coba dikoreksi. Harus sedekah itu dengan rasa berlimpah, dengan rasa kaya. Ya gitu loh, dengan rasa kaya. Iya, saya itu kaya, makanya saya mencoba untuk sedekah Jumat. Ini yang pertama, gitu. Kemudian di dalam sedekah, yang namanya orang sedekah, kemudian ingin hidupnya berlimpah, ini adalah sebuah doa. Doa kepada Allah. Doa itu berarti kita itu meminta perubahan. Resikonya sebuah perubahan, kemarin saya juga sudah menjelaskan kayaknya. Ada kangkung, mau kita rubah menjadi sayur matang. Prosesnya apa? Dicincang, ya, dirajang-rajang. Sakit nggak itu? Sakit. Sesudah dirajang-rajang, kemudian apa? Dicampur bawang merah, bawang putih, campur minyak, campur cabai biar pedas, campur garam, gula. Dipanaskan, digodok, digoreng juga. Kan panas sekali itu, siksaan semuanya itu. Nah, sama, kita itu punya doa, kita punya visi, kita punya misi, kita punya kemauan, kita punya kehendak. Itu kalau doa kita itu hendak dikabulkan oleh Allah, tandanya itu akan keluar sifat-sifat, atau akan keluar tanda-tanda di mana kita sudah mulai diolah oleh Allah. Supaya terjadi perubahan itu. Nah, diolahnya oleh Allah itu dengan cara apa sih? Ya, cincang-cincang. Ujian-ujian itu mulai datang. Makanya kalau kita punya doa, kita punya visi, kok malah ujian saya datang ini, saya berdoa ini. Itu normal. Normal, semua manusia ngalamin. Kayak gitu, semua orang ngalamin kayak gitu. Tanda mau naik level aja. Iya, tanda mau naik level, tanda mau ada perubahan. Berarti tanda bahwa doa itu mau diijabah oleh Allah. Itu justru munculnya cincangan-cincangan kangkung itu loh. Tapi ketika menghadapi cincangan-cincangan itu, penderitaan-penderitaan itu, kemudian memaknainya salah, bisa jadi malah gak naik kelas. Gagal jadinya. Oke. Itu loh, gagal jadinya. Makanya justru ketika kita itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang kemudian
merupakan ujian, padahal kita sudah berbuat baik, itu tanda doa kita mau dijawab oleh Allah. Karena segala perubahan itu butuh yang namanya bacokan, butuh yang namanya cangkulan, butuh yang namanya rajana. Kayak gitu. Kita punya kebun ubi, mau kita ganti menjadi kebun pisang, ya kita cangkuli kan. Semua perubahan itu dengan proses-proses seperti itu. Nah, termasuk hidup kita sedekah Jumat karena kita ingin berubah hidupnya. Kita merasa berlimpah. Ini bukan berarti kemudian enak saja dituruni dituruni rezeki berlimpah. Tidak. Ada bentuk ujian-ujian yang harus didatangkan oleh Allah. Nah, di antaranya apa? Coba itu lagi diuji sama Allah. Kamu konsisten nggak katanya pingin sedekah hari Jumat dengan rezeki yang terbatas seperti itu? Sampai di mana tekad kamu? Kalau dia konsisten, diijabah, pasti diijabah oleh Allah. Nggak ada energi yang kita keluarkan, kemudian energi tersebut sia-sia, nggak ada. Oke Gus, mohon maaf, aku potong sebentar ya Gus ya. Ketika kemudian kita dihadapkan pada sebuah situasi yang kemudian tidak kita kehendaki gitu, artinya misalnya kita uang kita dibawa orang, udah waktunya kembali tapi belum dikembalikan. Misalnya nilainya sampai 250 juta gitu ya. Kadang kan kita nagih itu bikin vibrasi itu rendah gitu. Muncul jengkel, marah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sikap yang tepat yang kemudian kita memaknainya dengan pas sehingga kita benar-benar bisa naik level dan tetap uang itu juga akan kembali dengan lebih cepat gitu, gimana Gus? Jangan tipsnya? Salah. Jengkel, marah itu bukan berarti itu vibrasi rendah. Oh gitu. Jangan salah itu. Kita diberi hak marah, Allah juga Allah juga gelarnya kan Al-Ghadab. Allah itu maha pemurka. Jangan salah, itu bukan vibrasi rendah. Tergantung penggunaannya, gimana kita menggunakan. Sekarang seperti ini, kita punya uang, ya, dihutang sama orang. Hak kita kan menagih apa yang menjadi harta kita. Kayak gitu loh, apa yang menjadi harta kita. Kita itu jengkel, pantas dong, kita punya harga diri kok. Uang kita dijak-jak orang, ya kita tersinggung loh. Ya katakanlah istri kita diselingkuhi orang, ya kita harus marah kan, Jadi marah itu enggak selamanya kemudian marah itu negatif, itu enggak. Kayak gitu. Jadi ketika memang itu hak kita, nggak apa-apa kita gunakan kemarahan kita, kejengkelan kita, itu bukan vibrasi rendah. Jenengan ya punya uang 250 juta dihutang sama orang-orangnya kok kemudian nggak balik-balikin, ditagih juga susah banget kayak gitu. Juga memang karena dia juga merasa kesulitan dan sebagainya kan. Kita kemudian mengunggah rasa marah, rasa jengkel. Ini nggak menurunkan vibrasi kita, enggak. Justru itu meningkatkan vibrasi kita. Itu loh. Walaupun saya maaf ya, saya bukan guru vibrasi itu, tapi itu analisa. Banyak orang yang salah paham bahwa semuanya, bahwa kemarahan, jengkel itu selalu rendah. Ini enggak, itu loh. Segala-galanya itu kemudian menjadi apa sih? Paradok kayak gitu ya. Paradok jadi satu sisi kita itu kemudian itu memberikan angka negatif, satu sisi memberikan angka positif. Tergantung kita itu bagaimana situasinya. Makanya kemudian bangsa Indonesia misalkan tersinggung dengan iPhone misalkan. Tersinggung dengan iPhone karena iPhone menghargai kita sangat murah, sehingga akhirnya iPhone dilarang jualan di sini. Itu bukan vibrasi rendah kan, vibrasi tinggi bahwa kita punya harga diri. Jadi silakan kalau kita itu lagi utang, kok kemudian mereka itu seenaknya sendiri membayarnya, nggak apa-apa. Itu hak kita, marah nggak apa-apa. Marah aja. Tapi jangan sampai zalim. Itu saja. Kalau zalim menurut saya sudah beda. Ada batasannya ya. Menurut saya sudah beda kayak gitu. Oke. Ya kita ketika kita itu menghandle persoalan-persoalan seperti itu, jangan semuanya dihubungkan dengan vibrasi rendah. Tidak. Ya, marah sudah marah saja. Dan kalau saya mengajarkan, kalau memang masih mampu menagih, tagih, itu hak kita kok. Yang penting kita jangan sampai zalim, itu saja kok. Kayak gitu loh. Tagih saja kok. Itu hak kita. Kayak gitu. Terus aku teringat dengan statementnya Mas Arif RH. Beliau memberikan yang namanya batasan saldo batas minimum gitu. Jadi misalnya kamu tuh merasa angka kaya itu dianggap berapa sih? Misalnya di 100 juta. Ya udah berarti jangan sampai rekeningmu tuh di bawah 100 juta karena ketika di bawah 100 juta kamu muncul khawatir, galau, dan itu memunculkan masalah-masalah yang lain, malah uangnya makin hari makin habis gitu. Nah, menurut Gus Banan,
tips dan trik itu gimana? Cukup top chair nggak? Saya tahu persis karakternya Mas Arif. Mas Arif itu dalam masalah ngelola uang karakternya bertabrakan sama saya loh. Oh gitu? Iya. Jadi dulu bahkan awal-awal kita itu muncul di Facebook itu banyak yang kemudian netizen, kemudian alumni training kami itu membentur-benturkan antara saya dengan Mas Arif. Kalau saya kan belanja bakal kaya. Mas Arif memang dari dulu menggunakan tips seperti itu. Tapi tips yang digunakan oleh Mas Arif itu kemarin sudah saya sampaikan di Ngaji Roso itu tentang muara uang itu kemarin. Ya. Di mana air itu mengalir ke lautan, ya gitu. Yang belum nonton dulu lah, ya. Di mana air itu kemudian mengalirnya itu ke lautan, ya gitu kan. Kepada sesuatu yang berlimpah. Lah, sebetulnya tekniknya Mas Arif ini sama seperti teknik saya itu tadi. Di mana kalau kita punya rekening gendut, punya rekening besar, ini akan menarik uang lebih gede lagi. Terus seperti itu. Nah, gitu. Seperti hanya air di samudra yang kemudian malah menarik air lebih banyak. Itu loh, mereka lebih banyak. Gitu. Nah, ini triknya Mas Arif lah. Kalau saya itu memang tidak biasa-biasa saja dengan rekening, bukan opsi saya di rekening. Tetapi itu kan intinya adalah angka yang kita miliki, ya, angka yang kita miliki dengan sebuah nominal tertentu. Nah, sementara nominal itu kan nggak harus uang. Kita punya mobil, kita mungkin tabungan biasa. Bisa tapi emas. Mobil kita gede, emas kita gede, mobil kita bagus, rumah kita bagus. Itu sama saja, itu menarik energi yang sama karena itu adalah harta. Harta akan menarik harta, uang akan menarik uang, kayak gitu loh. Uang martabat akan menarik martabat. Ini sistem estuari lah. Kalau saya ya sama saja lah. Saya mungkin rekening angkanya sedang turun, rekening kayak gitu. Angkanya turun. Tapi kemudian apa? Saya tersinggungnya kalau isi mobil. Karena yang namanya manusia itu obsesinya sendiri-sendiri loh. Ada yang obsesinya tabungan gendut, ada yang obsesinya beli sawah. Itu mobil biasa, sawahnya kayak gitu loh. Ada yang kemudian obsesinya jalan-jalan luar negeri. Om Ebo itu, amongkurnya Ebo, nggak tahu itu rekeningnya isi apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting saya gagah, saya kaya kalau saya jalan-jalan luar negeri. Orang itu obsesinya itu beda-beda. Makanya bagi orang yang kemudian obsesinya sama seperti Mas Arif, nyaman ketika punya tabungan, itu bisa menggunakan itu. Tapi intinya itu kan kita punya harta, kita akan menarik harta. Makin banyak angkanya, makin tinggi angkanya juga. Kayak gitu loh. Yang kita tarik rezekinya juga makin gede. Dulu jenengan ketika punya mobil yang 1500 cc-nya misalkan ya, narik angka di angka itu. Tetapi ketika sekarang sudah beralih ke 2000 cc misalkan, akan narik rezeki yang beda lagi. Kayak gitu loh. Itu kan sebenarnya sama dengan angka uang itu. Kayak gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya Gus ya, tentang cewek matre atau cowok kere gitu. Nah, ini menarik ini. Gimana itu Gus? Kadang kan kita nuduh, cewek kok dikit-dikit uang aja, matre, dasar matre gitu. Gimana Gus Banan? Ya, sifatnya cewek emang belanja kok. Ya. Tadi saya sudah jelaskan ya sistem zaujen itu tadi ya. Sifatnya cewek itu memang belanja kok. Mereka menanyakan kenyamanan kepada laki-laki ya wajar. Makanya kita tidak usah ribet mempermasalahkan tentang cewek yang matre. Tapi persoalannya kan laki-laki itu bisa apa enggak? Kalau nggak bisa berarti kere gitu ya. Iya, dia itu bisa keluar dari kekereannya atau tidak. Jadi kita nggak perlu tersinggung loh dengan perempuan yang suka belanja, dengan perempuan yang matre, dengan mertua yang matre. Nggak perlu tersinggung kayak gitu. Persoalannya kan kayak gini loh Mas. Kayak gini. Ketika kita itu mau beli belanjaan di toko, kita lihat ada barang-barang di toko, kita nggak mampu beli, kita layak tersinggung apa enggak? Kita nggak punya uang, loh itu kok tas harga 1 juta, saya uangnya cuma 100.000, kita layak tersinggung nggak? Tidak, itu loh, karena memang dia itu menjual dengan harga 1 juta, kita pembeli nggak berhak lah. Laki-laki mau beli cewek, kayak gitu mau beli cewek, nggak boleh sama mertuanya loh, kamu anak melarat. Jadi tinggal jawabannya kan, kamu mau beli apa enggak? Nggak usah tersinggung. Memang anak saya jual mahal kok. Kayak gitu kan. Jadi urusannya bukan urusan cewek matre, bukan. Kayak gitu loh. Tapi cewek laki-lakinya kere apa enggak itu kan
supaya kita berpikir simpel. Laki-laki itu tugasnya jantan loh, namanya juga pejantan kok mau bencong kayak gitu kan, kayak gitu loh. Cewek matre hanya berlaku untuk cowok yang kere gitu ya. Kayak gitu. Oke, kalau hoki bisa di-create nggak Gus Banan? Hoki bisa di-create nggak? Cricket maksudnya? Apa tuh namanya, keberuntungan tuh bisa diciptakan nggak? Iya. Bisa. Iya, bisa. Ada amalan-amalan khusus nggak? Atau kemudian tips dari Gus Banan supaya jadi orang tuh nggak apes gitu, sering hoki? Jadi kalau kita itu ingin hoki, itu yang selalu saya bangun ini ya, yang selalu saya bangun itu rezeki itu adalah sirkulasi. Sistemnya itu mengalir melalui jalur belanja. Dibelanjakan hartanya. Oh iya. Gitu loh. Flowing. Nah, makanya kalau kita itu ingin selalu beruntung, ini tipsnya ya. Longgarkan urat-urat, otot-otot aliran rezekinya. Makin gede ototnya, itu ya, otot yang digunakan untuk mengalir rezeki. Ini maka akan makin longgar, makin lancar peredaran darahnya. Jadi kita harus melancarkan peredaran darah rezeki dulu, sirkulasinya dulu. Caranya melonggarkan bagaimana sih? Ya kita beli Aqua, ini harga aslinya berapa? Berapa Aqua? 3.000 lah. 3.000 misalnya. 3.000 harga aslinya. Longgarkanlah, 4.000 ngasihnya. Kayak gitu. Suka ya. kasih tips seperti itu. Iya. Misalkan kayak gini. Oh, setuju. Mas Dodi kecapean banget, ini biasanya dibayar 1 juta. Kali-kali saya longgarkan. Saya longgarkan dari 1,1. Ini loh, tip-tip seperti itu melonggarkan bayaran-bayaran. Jangan sampai kita mengambil energi orang. Syukur kita tuh melonggarkan itu, ini menjadikan aliran darah kita segar. Kemarin itu ya saya pagi-pagi, waktu itu istri saya lagi umroh, jadi saya lagi menduda di rumah, cuman sama anak kayak gitu. Pagi-pagi subuh-subuh anak saya itu nyari baju sekolah, nggak ketemu kan. Nah sementara yang mengerjakan setrikaan baju-baju anak kan santri ya. Pagi-pagi habis subuh anak geger, lah kemudian apa? Saya akhirnya karena saya nggak nyari-nyari nggak ketemu, akhirnya saya manggil santri. Tolong carikan lah. Dia harus nyepeda dulu dari pondok, padahal lagi ngaji macam-macam untuk melayani anak saya. Ini kan saya sudah ngambil energi orang. Orang lagi nyaman ngaji, orang lagi nyaman ngurusin pekerjaannya, harus saya panggil untuk melayani kepentingan saya. Ya gitu. Ini biar saya rezeki, ini kan saya ngambil rezeki orang, ngambil kelonggaran orang. Nah, biar dia itu longgar hatinya, kayak gitu ya. Kemudian ya biasalah, ini tipnya. Saya kasih uang. Sebenarnya. Nah, itu loh, ngasih tip seperti itu sebetulnya berfungsi untuk melonggarkan. Nah, kadangkala kita buru-buru melonggarkan orang lain supaya aliran darah kita itu segar, supaya peredaran darah kita itu sehat, tapi malah kita menghambat peredaran darahnya. Punya utang nggak dibayar, punya kewajiban nggak dibayar, sama orang itu memeras. Nah, kasusnya Agus Salim itu kan yang lagi heboh itu loh, sama orang itu memeras, sama dia punya bawahan, sampai bawahannya kemudian mendendam, akhirnya menyiram air keras karena banget sering diambil kelonggaran hatinya, kayak gitu loh. Sering diambil, akhirnya ya dia kewalak sendiri, matanya itu kemudian tersiram, kayak gitu kan. Kemudian apa ketika ditolong orang, bukannya berterima kasih memberikan kelonggaran, malah menggunakan pertolongan tersebut untuk jalan yang jadi orang yang selalu menyempitkan kehidupan orang lain itu jadinya akan memampat peredaran darah rezekinya. Nah, tip keberuntungan kurang lebih sebenarnya dibentuk oleh diri kita sendiri, dicipta oleh kita sendiri. Di samping hati kita memang harus punya rasa berlimpah, membangun terus rasa berlimpah. Coba kita longgarkan semua aliran-aliran peredaran darah kita dengan melonggarkan tip-tip seperti tadi. Kayak gitu. Aku harga 3.000 bayarlah 3.500. Kayak gitu. Suka melakukan hal seperti itu. Kayak gitu. Insya Allah kita nggak akan pernah miskin kok. Sip. Kayak gitu. Teman-teman tinggal praktik ya. Jadi itu caranya untuk jadi orang yang selalu beruntung. Jadi selalu kasih lebihan ketika kemudian membeli sesuatu, menggaji karyawan dan seterusnya gitu. Gus Banan luar biasa. Abis ini akan dilanjutkan sama Mas Dodi karena saya udah nggak kuat kayaknya agak. Makasih banyak Gus Banan, luar biasa ya, istimewa ya.